Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelas 12 TPT 2. Nama saya Rania Sanurrahma. Saya Miftal Jana. Saya Nela Alicia Mustafa. Saya Muhammad Adi Falkan. Di sini kami akan memperkenalkan sekolah kami, yaitu SMK Negeri 54 Jakarta. Selamat menonton. SMK Negeri 54 Jakarta adalah salah satu sekolah menengah kejuruan di Jakarta Pusat. Tepatnya di Jalan Bendungan Jago nomor 53, Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia. Sebelumnya, pada tahun 1991, sekolah ini bernama STM Kelas Jauh, STM Negeri 8. Kemudian terbit SK Dirjen Dikdasmen tanggal 4 Februari 1991. Difungsikan sebagai STM Negeri 14 Jakarta. Kemudian, pada tahun 1997, terbit SK Mendikbud tanggal 7 Maret 1997. STM Negeri 14 Jakarta berubah nama menjadi SMK Negeri 54 Jakarta. SMK Negeri 54 Jakarta ini memiliki 3 jurusan, yaitu Teknik Pendingin dan Tata Udara, Teknik Komputer dan Jaringan, dan terakhir Teknik Kendaraan Ringan. Visi dan misi SMK Negeri 54 Jakarta. Visi: unggul dalam prestasi, terampil dan mandiri berlandaskan iman dan takwa. Misi: 1. Membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa. 2. Membentuk peserta didik unggul dalam segala aspek. 3. Membentuk peserta didik yang berkarakter. 4. Meningkatkan kemampuan peserta didik di bidang prestasi akademik dan non-akademik. 5. Meningkatkan keunggulan sumber daya manusia. 6. Meningkatkan keunggulan sarana prasarana yang berbasis teknologi dan lingkungan hidup. 7. Menumbuhkan manajemen kebersamaan yang kooperatif, transparan, profesional, dan akuntabel. Berikut ini adalah area lapangan dan parkiran. Hai guys, yuk ikutin aku terus untuk lihat apa saja sih yang ada di SMK Negeri 54 ini. Ruang hubungan masyarakat atau hubungan industri. Ini adalah ruang UKS di mana para anggota PMR menangani siswa yang sakit. Masjid Nurul Fikri. Ruang praktek SASIS 1 dan 2. Ruang guru teknik kendaraan ringan.
alat-alat teknik pendingin dan tata udara. Ruang sarana dan prasarana sekolah. Ruang praktek teknik kendaraan ringan. Ruang alat-alat olahraga. Dan ini adalah kantin SMK Negeri 54 Jakarta. Ruang praktek elektromekanik. Ruang alat dan bahan teknik kendaraan ringan. Ruang praktek sistem instalasi refrigerasi. Ruang praktek refrigerasi domestik komersial. Berikut adalah ruang alat-alat pramuka. Ruang tata usaha. Ruang guru mata pelajaran umum. Ruang wakil kurikulum. Ruang kepala sekolah SMK Negeri 54 Jakarta. Ruang meeting. Ruang guru teknik pendingin dan tata udara. Ruang pengetahuan dasar elektronika. Ruang sistem instalasi tata udara domestik. Ruang kontrol refrigerasi tata udara.
Ruang praktek teknik kendaraan ringan. Ruang aula. Ruang OSIS dan ruang bimbingan konseling. Koperasi Sekolah SMK Negeri 54 Jakarta. Ruang teori 4 biasa digunakan untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Ruang teori 3 biasanya digunakan untuk mata pelajaran kesenian. Ruang teori 2 biasa digunakan untuk mata pelajaran produk kreatif kewirausahaan. Ruang teori 1 biasa digunakan untuk mata pelajaran matematika. Ruang TUK. Ruang perakitan. Ruang praktek teknik komputer dan jaringan 1. Ruang praktek teknik komputer dan jaringan 2. Ruang guru teknik komputer dan jaringan. Ruang lab kimia. Ruang lab fisika. Ruang lab komputer 1. Ini adalah perpustakaan SMK Negeri 54 Jakarta. Ruang teori 5 biasa digunakan untuk mata pelajaran matematika. Ruang teori 6 biasa digunakan untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Ruang teori 7 biasa digunakan untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Ruang teori 8 biasa digunakan untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam. Ruang studio musik. Ruang guru pendidikan kewarganegaraan.
teori 17 biasa digunakan untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam. Ruang teori 16 biasa digunakan untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Ruang teori 15 biasa digunakan untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Ruang gambar teknik. Ruang praktek seni budaya dan kewirausahaan. Ruang teori 12 biasa digunakan untuk mata pelajaran matematika. Ruang teori 11 biasa digunakan untuk mata pelajaran sejarah Indonesia. Ruang teori 10 biasa digunakan untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Ruang teori 9 biasa digunakan untuk mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Siang Bapak. Mohon minta wawancara ya. Iya. Sebelum wawancara, tolong perkenalkan diri Bapak dulu. Oh iya. Kenalkan Bapak, namanya Nofriati LSI. Kalau dan tempat tinggal Bapak di Pondok sini ya, di Pondok D ya. Sini luar biasa ya. Nah, Pak Novi, posisi di 54 Bapak sebagai apa? Bapak di 54 ini tugas pokok Bapak kan sebagai guru ya. Bapak di perusahaan pendidikan cuma dapat tugas tambahan. Saat ini tugas Bapak adalah wakil kepala sekolah bidang Mas Sibin ya. Itu pun juga mulai dari September. Sudah berapa lama Bapak menjalani posisi tersebut? Kalau untuk bidang humas, Bapak baru mulai September, itu berapa bulan ya? Bapak bukan September, Desember baru berapa ya? Namun sebetulnya Bapak di wakil siswaan ya, siswaan.
Dan kalau lebih jauh lagi, Bapak 10 tahun ada di program ya, jadi pendampingan. Ke bawahnya lagi, Bapak sebagai kakak kelas sebelumnya. Jadi karir Bapak gitu dari wali kelas, terus kakak program, mas, ya itu karir ya. Seperti posisi yang sudah Bapak sebutkan tadi, kira-kira apa saja yang harus Bapak kerjakan? Kalau misalnya di bidang Bapak sekarang ini, posisi Bapak itu menjamin bagaimana yang namanya bidang humas itu salah satunya bagaimana singkat kita ini bisa dikenal oleh masyarakat secara umum. Kemudian ada lagi terkait dengan bagaimana kelancaran siswa-siswi dalam PKR-nya. Kemudian bagaimana juga para siswa-siswi juga memahami nanti apa yang dikenal dengan tugasnya sebagai siswa-siswi dalam hal memahami apa namanya terkait dengan perusahaan yang mungkin nantinya yang kita salah satunya intinya di Humas itu kita bertanggung jawab di penempatan PKR ya kan, dengan perusahaan, kemudian juga ada masalah kerja di sana, juga ada namanya web dan bidang Pertanyaan terakhir Pak, tanggapan Bapak mengenai SMK Negeri 54 Jakarta ini bagaimana Pak? Oke, kalau Bapak melihat ya, ini 54 ini dulu Bapak tahu masuk itu tahun 98 ya, semakin ke depan itu perubahan semakin luar biasa ya, baik karena gedungnya maupun misalkan karena pertama kita di bidang ringan maupun di PHD ini juga dingin. Jadi jauh perubahan ya, termasuk minat siswa juga sangat luar biasa. Siswa untuk menjadi terbukti saat Bapak sebagai peneliti PDB mungkin tahun ini saya nggak tahu ya kalau sekarang itu animo masyarakat tidak gunakan. Ada lagi? Terima kasih Bapak atas waktunya sudah mau diwawancara. Sama-sama. Ya. Selamat siang Pak, saya di sini ingin mewawancarai Bapak. Akan tetapi sebelum memulai wawancara, bolehkah perkenalkan dulu nama Bapak? Selamat siang, nama saya Nandan Sulana. Di SMK 54 ini posisi Bapak sebagai apa? Ya, kebetulan di SMK 54 Jakarta, Bapak ditugaskan sebagai pembantu kepala sekolah dan kurikulum. Pembantu kepala sekolah di bidang kurikulum. Kalau boleh tahu, sudah berapa lama Bapak menjalani proses pekerjaan di SMK 54 ini? Kalau bekerja di SMK 54 Jakarta itu dari tahun 1999. 1999, cukup lama. Ya, sudah sekitar 23 tahun. 23 tahun Di SMK 54 Jakarta. Sangat luar biasa teman-teman. Nah, seperti posisi yang sudah Bapak sebutkan tadi, kira-kira apa saja sih tugas yang harus Bapak kerjakan? Kalau tugas Bapak yang utama yang mengajar, karena Bapak sebagai guru kan. Kemudian tugas yang kedua, karena Bapak diberikan tugas tambahan sebagai bidang kurikulum yang mengerjakan kerjaan Bapak terkait dengan bidang kurikulum. Untuk terakhir nih Pak, lalu tanggapan Bapak mengenai sekolah SMK 54 ini kayak gimana sih Pak? Ya, SMK 54 Jakarta ini merupakan SMK yang ada di wilayah Jakarta Pusat dan berbatasan dengan Jakarta Utara. Jadi secara lokasi memang sangat strategis untuk dijangkau khususnya oleh siswa yang dari pusat ataupun dari utara. Kemudian di SMK 54 Jakarta dulu berawal ada 2 jurusan, PKR dengan TTPU atau teknik otomotif dan teknik pendingin. Sekarang sudah bertambah menjadi 3 kompetensi sekalian dengan pertambahan dengan teknik komputer. Terima kasih Bapak atas waktunya, maaf sudah merepotkan. Dan sama-sama sukses. Saya di sini bersama dengan Bapak. Video Sunomo. Boleh tahu apa jabatan yang Bapak pegang di sekolah ini? Jabatan utama saya sebagai pendidik, sebagai guru teknik dan tata udara. Jabatan tambahannya adalah Kajur Teknik Pendingin. Baik, berapa lama Bapak sudah menjalani posisi ini? Posisi guru sudah kurang lebih 23 tahun, posisi kajurnya kurang lebih 15 tahun.
Seperti posisi yang sudah Bapak sebutkan tadi, kira-kira apa saja tugas yang Bapak kerjakan? Tugas saya ada tugas administratif, ada tugas teknis. Tugas administratif saya adalah mengkondisikan kondisi KBM, khususnya di KBM jurusan, itu kondisif. Mulai dari pagi sampai siang selama 1 hari kali 1 minggu 5 hari. Kali bulan kali tahun, begitu saja. Kemudian di tugas-tugas produktifnya kami mengarahkan, mendidik, membimbing di pelajaran produktif teknik pendingin dan tata udara. Nah, karena Bapak berkutat di bagian teknik pendingin, kira-kira menurut Bapak itu jurusan TPTU itu jurusan apa sih? Jurusan teknik pendingin dan tata udara jurusan teknologi. Sehingga perkembangan teknologi yang di luar begitu cepat, kita harus sinkron. Berarti kita juga harus mengikutinya. Walaupun tidak secepat perkembangannya dengan di luar, paling tidak secara teoritis, praktis kita mengikuti. Walaupun kecepatannya berbeda. Jadi memang teknik pendingin harus aktif, bergerak, mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Menurut Bapak untuk kedepannya untuk jurusan TPTU itu pekerjaan apa sih yang cocok buat lulusan-lulusannya atau nanti yang sekiranya mau masuk jurusan TPTU biar punya gambaran? Menurut Bapak TPTU itu yang sangat prospektif. Kenapa? Karena yang tadinya TPTU itu masyarakat menganggapnya adalah kebutuhan sekunder, sekarang menjadi kebutuhan primer. Artinya apa? Bahwa di masyarakat produk-produk TPTU itu sangat banyak, sehingga pangsa kerja untuk kita, baik bekerja, berwirausaha, apapun ceritanya itu tentang perawatan, perbaikan, penjualan, reseller, alat-alat itu menjadi lebih terbuka dan menjadi lebih baik karena menjadi kebutuhan primer. Tidak, kemungkinan sangat kecil warga masyarakat yang tidak memiliki alat pendingin dan udara, sehingga prospeknya sangat baik untuk kita. Apalagi dasar dari TPTU dan tata udara adalah tentang kelistrikan. Kita belajar listrik juga, sehingga sudah sangat saling mengisi antara teknik listrik dan teknik pendingin. Kita Bapak berharap anak-anak yang keluar dari SMA 54 setelah kelas 12 lulus nanti memiliki kompetensi paling tidak menengah lah untuk bidang garapan, teknik pendingin dan tata udara. Baik, mungkin Bapak ini pertanyaan terakhir, apa keunggulan SMKN 54 Jakarta dengan sekolah yang lain terutama di jurusan TPTU? Keunggulan tataran normatif kita adalah sekolah ini jurusan yang cukup jarang. Untuk tataran faktualnya, sekolah ini didukung oleh tenaga-tenaga guru dan tulmen yang kompeten karena kita sudah semua sertifikasi dan pengalaman di dunia sebelumnya, ada yang dari teknisi, ada yang wirausaha sebelumnya, itu mendukung. Kemudian dari segi peralatan, sarana cukup memadai, bisa dilihat dari kondisi yang ada, baik untuk bidang rehabilitasi ataupun bidang tata udara. Begitu. Baik, terima kasih banyak Pak. Sama-sama, makasih. Selamat siang Bapak, saya ingin mewawancara. Sebelum mewawancara, boleh perkenalkan diri dulu Pak? Nama saya Mandi, saya dulu kenal ya. Di SMK 54 ini Bapak saya sebagai teknik pendingin. Sudah berapa lama Pak? Jalan 2 tahun. Seperti posisi yang sudah Bapak sebutkan tadi, kira-kira apa saja tugas yang harus Bapak kerjakan? Yang
Baik, selamat siang Pak. Ya, Maaf selamat mengganggu siang. waktunya sebentar untuk wawancara. Sebelum masuk ke wawancaranya, boleh Bapak memperkenalkan diri dulu? Nama saya Yusuf Ribowo. Baik Pak Yusuf, posisi atau jabatan di jurusan TKJ ini sebagai apa Pak? Saya di sini selain sebagai guru, saya juga sebagai kepala jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Kira-kira sudah berapa lama Bapak menduduki jabatan ini? Untuk jadi kepala jurusan itu baru tahun ini. Kira-kira ada perbedaan nggak sih Pak, atau ada tugas-tugas khusus yang harus dikerjakan sebagai kepala jurusan? Ya, untuk kepala jurusan memang tentunya ada tugas tambahan ya, dimana kalau selain kita mengajar, saya juga harus mengontrol atau memimpin dari jurusan yang saya pegang. Lalu kira-kira menurut Bapak secara garis besarnya saja, TKJ itu jurusan apa sih Pak? TKJ itu berkaitan dengan komputer. Jadi segala hal tentang komputer, baik fisik ataupun jaringannya, itu kita pelajari di sini. Tujuan dibuatnya video wawancara ini kan untuk mempromosikan sekolah kita ya Pak. Kira-kira Bapak punya alasan nggak sih kenapa mereka harus memilih jurusan TKJ ini? Kenapa harus memilih TKJ? Kalau kita lihat zaman sekarang ya, saat ini memang hampir di semua bidang itu ada kaitannya dengan komputer. Jadi dimana kalau kalian mengambil atau mengambil jurusan TKJ, bisa dikatakan peluang kerja itu lebih besar karena hampir semua bidang ini saya bilang berkaitan dengan komputer. Baik Pak. Karena peluangnya sudah besar, kedepannya kira-kira menurut Bapak tuh setelah dari TKJ ini dapat pekerjaan seperti apa? Contohnya? Paling mendasar tentunya menjadi teknisi ya, teknisi untuk perawatan komputer dan bisa sampai ke ke bidang perawatan besar untuk ya tentunya berkaitan dengan komputer. Komputer ya Pak. Lalu motivasi Bapak sebagai kepala jurusan TKJ untuk calon peserta didik baru SMK 54 ini bagaimana Pak? Motivasi untuk motivasi gampangnya ya, ketika kalian mengambil jurusan komputer, saya rasa nggak akan ada ruginya karena ke depan nanti di semua bidang itu pasti ada komputernya sampai ya bahkan sampai berapa tahun ke depan. Contoh-contoh prestasi apa yang sudah diraih oleh SMK 54 di jurusan TKJ ini Pak? Untuk tahun 2017-18 untuk jurusan TKJ pernah menjuarai lomba LKS bidang wilayah Jakarta. Terakhir nih ya Pak, bagaimana tanggapan Bapak mengenai SMK 54 ini? Untuk SMK 54 ini memang kalau yang saya lihat adalah sekolah yang sedang masih pertumbuhan ya, dan sedang berkembang, karena saat ini memang banyak perubahan-perubahan yang kita sedang lakukan untuk ke depan yang lebih baik lagi. Gitu. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk wawancara video kami. Sekali lagi mohon maaf kalau ada salah. Terima kasih Pak. Selamat pagi Ibu. Sebenarnya saya mau izin untuk wawancara Ibu. Sebelum mulai wawancaranya, boleh perkenalan dulu nama Ibu siapa? Boleh. Nama saya Ibu Ati. Oke, berarti di SMK 54 ini posisi Ibu sebagai apa? Ketausahaan. Sudah berapa lama Ibu menjalani profesi itu? Sekitar 12 tahun. 12 tahun. Terus di posisi ini yang sudah Ibu jalani, kira-kira tugas penting apa yang harus Ibu kerja? Itu di bagian persuratan. Jadi semua persuratan itu di sekolah itu yang menangani itu siswaan, termasuk surat keluar Ibu. Tidak tugasnya ya. Lalu terakhir tanggapan Ibu mengenai SMK 54 itu bagaimana? Tanggapan Ibu? Ya, 54 itu bagus karena Ibu udah berkecimpung udah sekitar 12 tahun di 54 ya. Setahun 2 tahun. Kalau Ibu menurut Ibu sih bagus.
Ibu untuk waktunya. Selamat sore. Saya di sini ingin mewawancarai. Sebelum memulai wawancara, boleh perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Agustian Hernawan. Di SMK 54 ini posisi Mas Agus itu apa ya? Guru PKN. Sudah berapa lama Mas Agus bekerja di sini? 7 tahun. Oke. Seperti posisi yang sudah Mas Agus sebutkan tadi, kira-kira tugasnya apa aja sih? Melayani anak yang praktek seperti meminta alat untuk praktek, kayak kunci, terus kayak meminta bahan. Ini pertanyaan terakhir. Tanggapan Mas Agus tentang sekolah ini gimana ya? Tanggapan untuk sekolah ini cukup bagus, cukup disiplin, Terima kasih ya Mas Agus. sama. Halo guys. Jadi di sini kita mau mewawancarai salah satu siswa yang bersekolah di sini. Sebelum kita mulai wawancaranya, boleh perkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Kemal Ari Wereja. Biasa dipanggil siapa nih? Kemal. Kemal ya. Kemal, kalau boleh tahu dari SMP mana, Pak? SMP 129 Jakarta Utara. SMP 129 Jakarta Utara. Nah, di SMP 129 ini sekarang Kemal udah kelas berapa? Udah kelas 9. 9 apa tuh? 9F. 9F. Kebetulan sekali Kemal udah kelas 9 ya. Setelah lulus dari SMP ini kira-kira mau lanjut ke SMA atau SMK? Awalnya sih saya mau SMA, tapi waktu kelas 2 orang tua saya, bapak saya lah, dia menyuruh saya untuk SMK. Nah, tapi waktu udah sekarang ini saya dan orang tua saya, ibu saya, kayak kakak saya, dia menyuruh saya untuk SMK dan melanjutkan kuliah. Tadi Kemal menyebutkan pengen masuk SMK awalnya, cuman ibu dan kakaknya milih untuk ke SMA. Kalau boleh tahu di SMA ini nanti Kemal mau ngambil jurusan apa? SMA tuh jurusan IPA, saya tertarik. Tertarik sama IPA. Kalau tadi SMA IPA, diterima juga Kemal ada ngomong pengen masuk ngambil SMK. Di SMK sendiri mau ngambil jurusan apa, Mas? Saya mau ngambil jurusan TKJ sih. Bapak saya juga merekomendasikan itu, dan saya juga termasuk yang tertarik lah sama TKJ itu. Jadi di SMA Kemal tertarik pengen masuk IPA, di SMK pengen masuk TKJ karena rekomendasi dari Bapak juga. Nah, kebetulan kita dari SMK 54 Timal. Nah, di SMK 54 ini ada 3 jurusan. Yang pertama ada TPTU, yaitu Teknik Pendingin Tata Udara. Yang mana di TPTU ini belajar semacam tentang AC gitu. Kemudian yang kedua ada TKR. TKR ini Teknik Kendaraan Ringan. Di TKR ini belajar tentang mobil, semacamnya gitulah. Nah, kemudian terakhir ada TKJ. TKJ ini teknik komputer dan jaringan, sama sesuai dari minatnya Kemal tadi tuh. Jadi kalau di TKJ dia bisa ngebuat website, terus buat banner dan lain-lain segala macam gitu. Kira-kira setelah Kemal mendengar penuturan dari kakak ini, tertarik dari masuk SMK Negeri 54? Waktu saya direkomendasikan bapak saya untuk masuk SMK tuh, saya emang sudah ngeset lah apa SMK mana yang ada jurusan TKJ-nya. Nah, ketemulah 54 ini. Saya juga rada tertarik awalnya sih. Oke, jadi setelah ini bisa berubah pikiran lagi mau masuk SMK? Jadi bimbang saya. Jadi bimbang ya, berarti masih bisa lah antara mau ke SMA atau ke SMK ya, Mas? Belum punya pilihan pastinya ya? Pastinya. Masih bisa jadi pilihan ya SMK Negeri 54 ini. Baik, terima kasih Kemal atas waktunya sudah mau diwawancara. Bapak jangan di situ, Bapak. Santai aja. Biarin
Perkenalkan dulu, nama kamu siapa? Nama saya Muhammad Kemal Ariweja dari kelas 9. Ibu. Nama dulu. Nah, biasa dipanggil siapa? Kan udah dua bangun udah. Ganti menyeramkan. Gitu kan. Gitu gue minta. Baik. Dia kalau main pakai mikrofon atau colokannya ya? Kalau gue kan udah colokannya pakai apa ya? Headset, tapi nggak tahu susah. Si Ilham yang punya kemarin kan. Iya, maksudnya kan ada colokannya, gue kalau colokan Ribut. Iya lu nggak ada headphone jacknya? Bareng. Murid gue ini, adapun tujuan kita